Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di aula istana yang gelap, pemimpin kultus iblis Holing sedang duduk di atas tahta kerangka dengan ekspresi puas. Tahtanya terdiri dari manusia seukuran telapak tangan dan tulang binatang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memancarkan cahaya. Pria itu hanya duduk di sana, jari-jarinya yang putih lembut dengan lembut mengetuk salah satu potongan gagang tahta, mengirimkan suara dong-dong-dong yang terus-menerus yang bergema di seluruh aula sunyi yang sunyi. Mulai. Lagi. Pemimpin kultus iblis Holing akhirnya menenangkan pikirannya. Dia duduk dengan benar di atas tahta kerangka kemudian mulai menampilkan teknik rahasianya. Wajahnya, yang tertutup sisik-sisik halus, memperlihatkan ekspresi kesakitan, dan ekspresinya berubah menjadi jelek untuk dilihat. Sementara itu, sejumlah besar ilusi mulai meninggalkan tubuhnya, beberapa di antaranya laki-laki, beberapa perempuan, beberapa iblis, dan beberapa binatang buas. Terlepas dari ras dan jenis ke-4 meter 1N, semua ilusi ini mengeluarkan teriakan tanpa suara yang menciptakan gelombang kejut bergema di seluruh aula istana dan bahkan menyebabkan ruang untuk terdistorsi. Jubah hitam pria itu sedikit menonjol ke atas saat ia berputar tanpa henti. Bentuk kepala yang samar-samar muncul di atasnya. Ah! Pemimpin kultus iblis Holing meraung dengan keras. Nyeri! Mengolah teknik rahasia ini benar-benar menyakitkan. Kamu ingin memperbaiki kami? Mati! Kami tidak akan membiarkanmu. Mati! Aku akan menggunakan bahkan hidupku untuk mengutukmu. Mati saja! 9 ilusi terbentuk di sekitar tubuh Holing Devil Cult Leader, setiap yang terakhir melolong dengan kekejaman. Salah satu tokoh ini milik seorang pria berambut putih, itu adalah Chi Kyubai. Dia telah mampu mempertahankan kesadarannya hingga saat ini, namun hatinya sudah dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Dalam pertarungan antara miliaran jiwa ini, dalam pertempuran kehendak ini, ia terus berjuang dan bertahan hingga ia membuktikan dirinya sebagai salah satu dari 9 orang dengan kemauan terkuat. Hehehe, kamu ingin membunuhku? Pemimpin Holing Devil Cult Leader berteriak memekik. Kalian anak-anak lemah berpikir kamu bisa mengancam pemimpin pemujaan ini? Hahaha, tidak akan lama sampai kamu semua akan disempurnakan dan menjadi bagian dari tubuh aku. Pada saat itu, tubuh iblis darahku akan lengkap. Pada titik itu, petik 2. Pemimpin kultus iblis Holing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kitab iblis darah, pantas menjadi salah satu seni absolut yang legendaris. Mengolahnya benar-benar menyakitkan. Mata Holing Devil Cult Leader dipenuhi kegilaan. Tapi apakah ada tahap keempat dewa dunia dalam abis gelap yang bisa berjalan sejauh ini tanpa menjadi orang gila? Mereka semua dituntut memiliki kemauan yang luar biasa. Kamu akan mati. Kamu pasti akan mati. Chi Kyubai dan 8 lainnya dipenuhi dengan kebencian terhadap pemimpin Holing Devil Cult. Semua siksaan dan rasa sakit yang mereka alami lebih dari 30.000 tahun membuat mereka bahkan tidak bisa mengingat masa lalu mereka. Hehehe, meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, pemimpin kultus Holing Iblis sangat bersemangat dalam hati. Setelah semua, dia benar-benar mengolah kitab iblis darah. Padahal dia hanya berhasil mendapatkan setengahnya saja. Bagian kedua dari Blood Demon Scripture pernah muncul di Dark Abyss, hanya untuk akhirnya diperoleh oleh Heavenly Emperor of Great Destruction. Justru karena dia memiliki bagian kedua tetapi bukan yang pertama yang dia tidak dapat benar-benar mengolahnya. Bahkan saat itu, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar masih berhasil mendapatkan status yang luar biasa, karena dia telah berhasil menciptakan seni absolut baru dari bagian kedua dari Kitab Iblis Darah. Ini membawanya ke ranah Paragon dan membuatnya mendapatkan reputasi yang hebat di seluruh abis kegelapan. Juga, setelah menciptakan seni absolut, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar dikenal sebagai ahli terdekat untuk menjadi penguasa di seluruh abis kegelapan. Paruh kedua saja memungkinkan Kaisar Langit Kehancuran Besar untuk menciptakan seni absolutnya sendiri dan mencapai hasil yang luar biasa. Sementara ini hanya bisa terjadi karena bakat bawaan yang dimilikinya. Blood Demon Scripture juga menjadi sangat terkenal dalam prosesnya. Demi menemukan bahkan kesempatan terkecil dalam transcending, aku pergi berpetualang di situs berbahaya,
tetapi tidak untuk satu detik pun aku menganggap bahwa aku mungkin akan menemukan bagian pertama legendaris dari Blood Demon Scripture. Itu mungkin hanya paruh pertama, tetapi itu cukup bagi siapapun di bawah dunia dewa sejati untuk berkultivasi. Pemimpin kultus iblis Holing sangat senang. Lebih penting lagi, babak pertama ini dapat menuntun aku menuju kesuksesan dalam kultivasi aku, karena kasus aku berbeda dari kasus Kaisar Surgawi Penghancuran Besar. Setelah aku berhasil, aku akan dapat membentuk tubuh iblis darah yang sebenarnya. Petik 1. Tetap saja, mengolahnya terbukti benar-benar sulit, pikir Holing Devil Cult Leader. Berhasil mengolah tubuh iblis darah datang dengan persyaratan keras. Pemimpin kultus iblis Holing sudah menghabiskan 30.000 tahun dalam kultivasi sebelum akhirnya mencapai tahap akhir. Butuh miliaran jiwa melalui persaingan yang ketat, hanya untuk meninggalkan 9 jiwa dengan tekad yang kuat. Selama dia mencapai satu kesuksesan terakhir, kultivasinya akan lengkap. Kaisar Surgawi Penghancuran Besar menciptakan seni absolut untuk dirinya sendiri, tetapi berisi aspek tirani dari tubuh iblis darah, dan bukan aspek abadi, pikir pemimpin kultus iblis Holing. Meskipun bakat bawaannya sangat tinggi, bagaimana mungkin sebuah seni absolut yang ia ciptakan dibandingkan dengan darah iblis tubuh kuno yang telah diturunkan dari generasi ke generasi? Jika aku menjadi eksistensi yang kuat, bagian pertama dari tubuh iblis darah, harus membuat aku tak tertandingi di wilayah aku. Pada titik itu, aku bisa mulai memikirkan cara-cara untuk mendapatkan bagian kedua dari warisan dari Kaisar Surgawi Penghancuran Besar, dan menggabungkannya dengan bagian aku. Pemimpin kultus iblis melolong sudah mulai menantikan hari itu, namun dia tidak berani mulai mencari Kaisar Surgawi Penghancuran Besar saat ini. Selain itu, dia hanya bisa berhasil dalam budidaya tubuh iblis darah hanya menggunakan paruh pertama karena babak kedua dimaksudkan untuk bidang yang lebih tinggi daripada dewa sejati. Pemimpin kultus iblis Holing akhirnya berhenti. Qiyubai dan 8 ilusi lainnya dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Ekspresi buruk muncul di wajahnya ketika sisik dan kulit di tangannya pecah sampai tulangnya terlihat. Jelas, mengolah teknik ini melibatkan tingkat rasa sakit yang luar biasa. Tidak terlalu lama sekarang, jika semuanya berjalan sesuai rencana, aku hanya perlu waktu 30.000 tahun lagi untuk menyelesaikannya, pikir pemimpin pemujaan iblis Holing. Dia cukup mengerti bahwa langkah terakhir juga paling sulit. Menurut catatan yang berkaitan dengan darah iblis kitab suci, ia harus menginjak dengan sangat hati-hati. Jika dia terlalu terburu-buru, itu mungkin menyebabkan hati dewa sejatinya ditelan oleh 9 sumber kemauan yang besar. Meskipun ini hanya akan menyebabkan kematian avatarnya, semua jiwa dan material yang ia gunakan juga akan sia-sia, dia harus mulai dari awal. Selain itu, biasanya paling mudah untuk berhasil dalam upaya pertama dalam kultivasi, sementara peluang untuk berhasil selama upaya kedua akan sangat rendah. Catatan-catatan dari Kitab Iblis Darah juga menyebutkan bagaimana tidak ada yang pernah berhasil dalam upaya ketiga. Di usia 60, wajahnya terlihat imut. Rahasianya bahan sederhana. Orang yang mengalami sakit lutut dan pinggul harus membaca ini. Di usia 50, sang pengantin terlihat bagai 20 tahun, tiap pagi dia. Cara menghilangkan papiloma secara alamiah, 3 hari. Minum ini sebelum tidur bisa bantu bakar lemak perut. Obat termudah untuk kesehatan sendi. Resep. Wanita 67 tahun dengan wajah bayi, dia lakukan ini sebelum tidur. Diabetes takkan mengganggumu lagi, obat murah. Seluruh warga Jakarta kaget, diabetes mudah diobati, baca di sini. Mulai menarik keberuntungan dan uang, ikuti tautan ini. Kapal hitam terus bergerak melalui abis kegelapan, melewati banyak tingkat dunia. Sui Ying berdiri di ujung dek. Dia mengirim pesan melalui cincin di sepanjang saluran komunikasi internal Bloodset Tavern. Aku ingin catatan dari semua informasi yang relevan yang berkaitan dengan Holing Devil Cult Leader, terutama jika itu berkaitan dengan lokasi tubuh dan avatarnya yang sebenarnya. Hua. Tanpa penundaan, sejumlah besar informasi dikirim langsung kepadanya. Dia adalah Dewa Dunia tahap 4, kedaulatan jurang dari lapisan ke-37 Dark Abyss. Tempat tinggalnya saat ini terisolasi dari metode kepanduan sehingga, untuk saat ini, kami tidak dapat menemukan tubuh dan avatarnya yang sebenarnya, jawab Bloodset Tavern.
Apakah mungkin untuk menyelidiki melakukan penyelidikan lebih lanjut? Sue Ying mengirim kembali. Kedai pertumpahan darah juga menangani penjualan intelijen. Kita harus meminta para pembudidaya yang mahir dalam Dao Karma untuk melakukan penyelidikan. Harganya adalah 10 juta poin kontribusi, atau 100 juta harta dewa, jawab Bloodset Tavern. Memproses. Sebagai master kedai darah, Sue Ying akan menerima gajinya setiap 100 juta tahun. Tentu, menggunakan poin kontribusinya adalah pilihan yang lebih baik dalam situasi ini. Situasi saat ini mirip dengan ketika Kepala Istana Sembilan yang mengejar Raja Mo Sue, demi menemukan pemimpin kultus iblis melolong. Sue Ying harus bergantung pada seseorang yang sudah mengenalnya dan mahir dalam Dao Karma, yang kemudian bisa melacak lokasinya melalui karma. Setengah jam kemudian, Bloodset Tavern menjawab, pemimpin kultus iblis Holing memiliki 2 tubuh. Salah satunya terletak di wilayahnya, Laut Kerangka. Yang lain sedang berpetualang di dalam salah satu dari 3 reruntuhan historis Dark Abyss, di tempat yang disebut Three Chieftains Secret Mountain. Apa? Sue Ying mengerutkan kening. Yang lain adalah di Three Chieftains Secret Mountain? Three Chieftains Secret Mountain terletak di lapisan ke-40 Dark Abyss. Itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Danau Heart Island ketika sampai pada betapa berbahayanya itu. Tapi tidak ada tempat yang bisa menolak kiamat kosmos yang bisa diremehkan. Pergi ke reruntuhan untuk menemukan avatar akan terlalu sulit. Aku juga tidak mahir dalam Dao Karma, jadi tidak mungkin bagi aku untuk melacaknya begitu aku masuk. Sue Ying menggelengkan kepalanya ke dalam. Sepertinya aku harus memasuki wilayahnya untuk mencari jawaban. Kapal terbang Starfield memasuki terowongan lain dalam ruang waktu yang diciptakannya lalu menuju ke lapisan yang lebih dalam dari abis kegelapan. Sue Ying bahkan belum bertemu pemimpin kultus iblis Holing, tetapi ia mulai merasakan jejak permusuhan terhadap orang ini begitu ia mengetahui bahwa ia sedang mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kebanyakan kasus, iblis akan mengumpulkan jiwa jika mereka mengolah teknik rahasia buas tertentu. Jika memang itu yang terjadi, takdir Cikyubai pasti akan tragis. Aku hanya bisa berharap dugaanku salah dan Big Brother Eternal Wind masih hidup, pikir Sue Ying. Tak lama, Sue Ying tiba di dunia lapisan ke-37 abis kegelapan. Ini adalah dunia yang luas, dan angin dingin, tajam seperti bilah, bersiul di semua tempat, beberapa iblis yang lebih lemah hanya akan dipotong-potong oleh angin ini. Di pusat dunia yang luas ini, terletak kekuatan sentral. Di sini, sebuah istana besar tanpa henti menyinari laut yang terdiri dari banyak tulang. Aku mendengar bahwa tokoh pemimpin kultus iblis Holing ini benar-benar marah. Dia memulai sekte sendiri, dan bahkan istananya dibangun di atas lautan sisa-sisa kerangka. Sue Ying menyimpan kapal terbang Starfield-nya. Berdiri di atas lautan tulang, dia melihat ke arah istana, yang sekarang relatif dekat dengan lokasinya. Ada berbagai orang dengan kepribadian eksentrik di dunia dewa juga, tapi aku belum pernah mendengar laporan seseorang membangun istana mereka di lautan tulang. Hong gelombang. Sue Ying merilis aura penghancuran yang gelap dan bahkan beberapa dari tekadnya. Bersama-sama, mereka menyebar ke segala arah seperti gelombang kejut. Lautan tengkorak, yang awalnya melihat banyak hantu melolong karena ketidakadilan mereka, berubah menjadi sunyi senyap pada saat itu. Bahkan angin yang kencang berubah menjadi sunyi senyap. Seluruh wilayah 5 juta kilometer menjadi sunyi dan sunyi, bahkan tidak ada jejak angin, dan di udara, di tengah-tengah daerah ini, berdiri Sue Ying berjubah merah tua. Pemimpin sekte. Dewa iblis yang sedang berpatroli segera bergegas melaporkan insiden itu kepada atasan mereka dengan panik segera setelah mereka melihat adegan ini. Kembali di istana kerangka memberikan perasaan menyeramkan, pemimpin kultus iblis Holing sedang duduk di singgasananya sementara dilayani oleh sekelompok besar iblis wanita. Dengan mengerutkan kening, dia mendongak, visinya melewati pintu istana untuk mendarat langsung pada sosok berjubah merah tua yang berdiri hanya 5 juta kilometer jauhnya. Begitu dia melihat sosok yang tepat, terutama pada jubah yang dia kenakan, ekspresi Holing Devil Cult Leader sedikit memucat. Dia langsung mengenali jubah itu. Di dunia dewa dan abis kegelapan, jubah yang diketahui telah disempurnakan secara pribadi oleh dewa pertumpahan darah ini hanya dikenakan oleh master pertumpahan darah.
Mereka juga cukup unik dalam desain mereka, yang membuatnya mudah dikenali. Tentu saja, jika seseorang dengan sengaja menyembunyikan penampilan unik jubahnya, orang tidak akan bisa mengenalinya. Namun, dalam kebanyakan kasus, tidak ada master tavern pertumpahan darah yang cukup peduli untuk menyembunyikan penampilan unik jubah mereka. Seorang master tavern pertumpahan darah, pemimpin kultus iblis Howling segera meraung, semuanya tersesat. Tepat saat dia selesai berbicara, pemimpin kultus iblis Howling berubah menjadi kabut hitam. Dia melewati rintangan kekosongan untuk tiba 5 juta kilometer jauhnya, tepat di depan Sue Ying. Di sana, kabut hitam mengembun kembali menjadi sosok pemimpin kultus iblis Howling yang dengan sopan membungkuk. "Salam, Tuan Kedai Darah. Mungkinkah aku bertanya apa urusan kamu di sini, di dunia abling iblis Howling aku? Jika ada masalah yang bisa aku bantu, beritahu aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Petik 2. Howling Devil Cult Leader, aku memang datang untuk urusan bisnis, Sue Ying memulai. Dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah kamu kumpulkan lebih dari 30.000 tahun, kamu telah memperoleh satu dari Daer Hao. Aku harus meminta kamu mengembalikan jiwa itu. Petik 2. Pemimpin kultus iblis Howling tercengang. Jiwa. Dia memang mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya demi menumbuhkan paruh pertama dari kitab iblis darah, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Apakah masalah ini sesuatu yang akan ditanyakan oleh seorang ahli dengan kekuatan tempur dari eksistensi yang kuat? Kecuali, orang ini mencurigainya telah memperoleh kitab iblis darah. Pemimpin kultus iblis Howling tidak dapat disalahkan karena terlalu memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, daya pikat paruh pertama, darah iblis suci, memang luar biasa, terutama mengingat itu adalah seni mutlak. Selain itu, bagian kedua dari kitab suci adalah dasar dari ketenaran Kaisar Surgawi penghancuran besar, keberadaan paling dekat untuk menjadi penguasa di seluruh jurang kegelapan. Jika masalah ini diungkapkan, pemimpin kultus iblis Howling pasti akan gagal menjaganya tetap aman. Tentu saja, dia sudah mendapatkan warisan, tetapi dia masih ingin memegang harta itu, yang kemudian bisa dia tukarkan di masa depan, begitu dia menjadi lebih kuat. Dia bisa membiarkan orang lain menerima warisan, dengan harga yang sesuai, tentu saja. Tavern Master, aku memang telah mengumpulkan banyak jiwa saat itu. Bagaimana aku bisa tahu yang mana yang aku terima dari Daer Hao? Pemimpin kultus iblis Howling menggelengkan kepalanya. Itu adalah jiwa dari seseorang yang bernama Qiqiyubai, Sue Ying melanjutkan, memberikan pemimpin pemujaan iblis Howling tampilan yang bermakna. Pemimpin kultus iblis Howling merasakan kejutan melewati hatinya. Qiqiyubai? Tentu saja dia tahu tentang dia. Dia awalnya tampak seperti jiwa yang biasa-biasa saja, bahkan bukan dewa. Tapi ini murni pertarungan kehendak, dan salah satu dari 9 jiwa terakhir yang akhirnya menang adalah milik seseorang bernama Qiqiyubai. Karena dia baru-baru ini berusaha memperbaiki 9 jiwa ini dengan kemauan terbesar, dia juga menerima sebagian dari ingatan mereka dan memiliki pemahaman singkat tentang situasi Qiqiyubai. Terlepas dari guncangan batin yang diterimanya, ia tetap tenang secara lahiriah. Sudahkah kamu menggunakan jiwa-jiwa ini untuk mengembangkan teknik rahasia? Karena Sue Ying tidak bisa membuat celah dalam perilaku pria itu, dia hanya bisa menjadi lebih langsung dalam pertanyaannya. Hahaha, di Dark Abyss, menggunakan jiwa untuk mengolah teknik rahasia itu terlalu biasa. Pemimpin kultus iblis Howling tertawa. Bisakah kamu menyalahkan aku untuk hal seperti itu, Tavern Master? Niat membunuh di mata Sue Ying sekarang terlihat jelas. Hati pemimpin kultus iblis Howling tersentak kaget. Kemauan yang sangat menakutkan. Kamu akan menyerahkan jiwa Qiqiyubai. Jangan khawatir jika kamu tidak bisa membedakannya dari yang lain. Kamu bisa mengambil setiap jiwa yang masih kamu miliki dan aku akan memeriksanya. Kamu dapat menolak, tapi itu hanya berarti aku harus bertindak dan memeriksa semuanya sendiri, kata Sue Ying dengan dingin. Aku sarankan kamu serahkan saja. Bertindak secara pribadi untuk memeriksa semuanya? Bagaimana dia bisa membiarkan guru gudang berdarah mencari barang-barangnya? Tubuh sejati yang ditinggalkannya di wilayahnya memiliki harta paling penting, bagian pertama dari kitab iblis darah. Jika Sue Ying memeriksa semuanya, pasti akan ditemukan.
Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang jiwa siapapun yang bernama Chiki Yubai. Pemimpin kultus iblis Holing bersikeras dalam penolakannya. Sui Ying mengerutkan kening kanan. Saat itu, aku menyerahkan banyak jiwa ke kehidupan lain yang kuat, tambah pemimpin kultus iblis Holing. Aku ingat sekarang, kumpulan itu juga berisi jiwa-jiwa yang aku terima dari Daer Hao. Ya, aku cukup yakin akan hal ini. Petik 2. Keberadaan yang kuat dikenal memiliki memori yang hampir sempurna. Janji sumpah dengan Will of the Abyss sebagai saksi bahwa kamu tidak berbohong, kata Sui Ying. Aku akan membiarkanmu pergi mencari keberadaan yang kuat itu. Pemimpin kultus iblis Holing segera menjadi cemas. Tentu saja, dia tidak pernah memberikan jiwa pada eksistensi yang kuat. Dia secara pribadi telah menggunakan semua jiwa-jiwa itu, dan Chiki Yubai sudah menjadi salah satu dari 9 jiwa dengan kemauan paling kuat. Bagaimana dia bisa berani bersumpah dengan Will of the Abyss sebagai saksi? Tavern Master, kamu tidak boleh terlalu berlebihan dalam perilakumu. Pemimpin kultus iblis Holing mulai merasa sangat frustrasi dan cemas dalam hati pada saat yang sama. Dia sangat menyadari bahwa tidak ada keberadaan yang kuat di Dark Abyss yang akan peduli dengan logika apapun yang disajikannya. Emosi mereka semua sangat tidak masuk akal. Tetapi justru karena dia memperbaiki bagian pertama dari Kitab Iblis Darah, meskipun dia belum menyelesaikan kultivasinya, sikapnya sudah berubah. Cara dia melihatnya, tidak akan lama sampai tidak ada keberadaan kuat yang biasa mampu menjadi lawannya. Jika kamu tidak mau berjanji, aku hanya bisa berasumsi bahwa kamu berbohong. Aku akan langsung pergi dan secara pribadi melakukan cek, kalau begitu. Sui Ying masih hanya berdiri di sana, tetapi kekosongan di sekitarnya mulai mendistorsi, diikuti oleh penampilan banyak tokoh. Total 9 mayat muncul, semuanya mengenakan baju besi hitam yang sama. Set baju besi ini sebenarnya adalah penampilan sebenarnya dari Badan Misterius Penghancuran Ekstrim. Setiap tokoh terakhir ini memancarkan aura destruktif dan ganas. Badan dunia dapat melakukan jutaan transformasi berbeda. Mereka bisa berubah menjadi penampilan apapun, memungkinkan mereka untuk mengubah bahkan menjadi senjata. Bahkan, mereka bisa Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.